Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini saya akan memaparkan tentang materi IPA kelas 9 SMP. Adapun pokok bahasan yang kita bahas pada video kali ini adalah rangkaian listrik. Baiklah, kita lihat yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini pada gambar terlihat sebuah rangkaian listrik ataupun sebuah bola lampu yang dihubungkan dengan baterai. Ini adalah bola lampu, ini baterai, dan yang ini adalah saklar. Nah, pada posisi saklar terbuka, ini bola lampu terlihat padam. Sekarang kita coba nyalakan lampu tersebut. Coba diperhatikan, pada saat saklar ini tertutup, maka bola lampu ini akan menyala. Jadi dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian listrik ini ada dua macam. Yang pertama, rangkaian terbuka, dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Kemudian kita lanjutkan. Ini coba diperhatikan. Yang pertama, rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka ini saklarnya terbuka. Jadi dapat kita artikan rangkaian terbuka adalah rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik. Kemudian pada rangkaian tertutup, ini terlihat bahwa saklar itu berada pada posisi on ataupun saklar tertutup. Sehingga dapat kita simpulkan rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik. Ini seperti terlihat pada gambar. Oke, berikutnya kita masuk dengan kuat arus listrik. Coba diperhatikan ilustrasi dari arus listrik. Ini arus listrik. Ini bisa kita misalkan sebagai arus air, di mana pada gambar ataupun pada animasi yang terlihat di sini air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan air ini tidak akan pernah mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Bahkan ketika tidak ada perbedaan ketinggian, misalnya di dalam bak, itu terlihat air tidak dapat mengalir. Begitu juga dengan arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Dan arus listrik itu tidak akan terjadi jika tidak terjadi perbedaan potensial. Adapun potensialnya 0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan arus listrik tersebut di dalam sebuah rangkaian. Ini coba diperhatikan, ini ada sebuah baterai, di mana baterai ini mempunyai dua buah kutub. Jadi pada kutub positif di sini ini mempunyai
potensial yang lebih tinggi daripada kutub negatif. Sehingga di sini terlihat bahwa arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi dan ke potensial rendah. Dan seterusnya dia akan berputar selama saklar tadi masih terhubung. Adapun rangkaian tersebut tidak terbuka. Arus listrik ini dapat ditimbulkan oleh adanya muatan yang berpindah. Sedangkan muatan listrik itu berpindah dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi dalam hal ini kalau pada animasi berarti pergerakan daripada muatan listrik itu berlawanan dengan pergerakan arah arus listrik. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan. Kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang berpindah tiap satuan waktu. Secara matematis dapat kita rumuskan I sama dengan Q per T, di mana Q itu sendiri adalah muatan listrik mempunyai satuannya kolom, T itu adalah waktu mempunyai satuannya sekon, dan I ini adalah kuat arus listrik satuannya ampere. Untuk nilai 1 ampere itu setara dengan 1 kolom per sekon. Nah, perhatikan kembali ke persamaan kuat arus listrik. Untuk memudahkan menghafal itu bagi teman-teman, ya, bisa kita masukkan persamaan tersebut ke dalam sebuah segitiga. Ini adalah kali dan ini adalah bagi. Jadi I di sini sama dengan Q per T, Q bagi T. Sedangkan T itu sendiri adalah Q per I. Sedangkan Q itu sendiri adalah I kali T. Ini hanya sebuah ilustrasi untuk memudahkan dalam menghafal rumus kuat arus listrik. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal. Yang pertama, dalam sebuah penghantar dialiri arus listrik dengan muatan 450 kolom dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat penghantar tersebut. Nah, yang diketahui di sini yaitu muatan listrik Q sama dengan 450 kolom. Kemudian yang kedua T pun waktu sama dengan 1,5 menit. Ini kita rubah dalam satuan SI. 1,5 menit ini sama dengan 1,5 kali 60 sekon, sama dengan 90 sekon. Oke, baiklah, kita coba lihat pembahasannya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah I, yaitu kuat arus listrik. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut, ini dapat kita gunakan rumus I sama dengan Q per T. Masukkan nilai Q itu adalah 450 kolom per T itu tadi adalah 90 sekon. Maka
450 coulomb bagi 90 sekon itu dapatnya 5 coulomb per sekon ataupun 5 ampere. Jadi kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat penghantar tersebut itu adalah 5 ampere. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Arus listrik 0,75 ampere mengalir dalam filamen bohlam selama 10 menit. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam filamen bohlam tersebut. Jadi yang diketahui di sini adalah yang pertama kuat arus listrik I sama dengan 0,75 ampere. Dan yang kedua diketahui T itu sama dengan 10 menit. Ini kita rubah menjadi sekon menjadi 10 dikali dengan 60 sekon. Jadi dapatnya 600 sekon. Jadi yang ditanyakan di sini adalah Q, yaitu muatan listrik. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, dapat kita gunakan persamaan Q sama dengan I kali T. Di mana I itu adalah 0,75 ampere dikali dengan T, yaitu 600 sekon. Kita peroleh 0,75 kali 600 sama dengan 450 coulomb. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Diharapkan bagi teman-teman untuk dapat menonton video-video yang lainnya. Jika video ini terasa bermanfaat, mohon untuk like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.